Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Kasmianti, nomor absen 28. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah perubahan atau gangguan dari lingkungan yang paling sering disebabkan oleh pengaruh manusia dan alam proses ekologi. Yang kedua, perubahan lingkungan hidup. Perubahan lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya di dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Pencemaran dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama, perubahan lingkungan secara alami. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan biotik dan abiotik meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Dalam memenuhi hidupnya, manusia dapat mengubah lingkungannya menjadi apa yang dia inginkan tanpa mempedulikan bahwa ulah manusia tersebut dapat mengganggu keseimbangan lingkungannya. Contoh kegiatannya yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan, pemburuan liar, penggunaan kendaraan bermotor, perpindahan penduduk. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan etika lingkungan. Etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan. Yang pertama ada manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga harus menyayangi kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia hendaknya selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan bahan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan untuk semua makhluk hidup. Yang terakhir, ditetapkannya undang-undang sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap lingkungan. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Putu Krisna, nomor absen 29 dari kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan upaya pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, pemenataan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan antara lain, yang pertama mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan. Yang ketiga, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Berdasarkan tujuan tersebut, maka beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama melakukan perlindungan hutan dengan cara menebang hutan secara selektif. Yang kedua, melakukan reboisasi yang berfungsi sebagai penataan angin dan pengikat tanah. Yang ketiga, menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Yang ketujuh, melakukan konservasi tanah. Upaya pengelolaan limbah, contoh sampah plastik. Pengertian sampah plastik. Sampah plastik adalah jenis sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan begitu saja dan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun agar dapat hancur dan terurai secara sendirinya. Sampah plastik merupakan salah satu penyebab masalah bencana lingkungan terbesar di dunia. Hampir seluruh dari masalah dan kerusakan yang ada disebabkan karena banyaknya sampah plastik yang terbuang begitu saja tanpa ada pengelolaan yang baik. Tidak hanya di luar negeri saja. Saat ini, pemerintah Indonesia juga sudah mulai menerapkan dan dengan ketat untuk mengatasi penggunaan barang-barang berbahan plastik. Tidak hanya itu, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK juga sudah menerapkan aturan pelanggaran penggunaan botol plastik di dalam lingkungan kementerian. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Sandi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Saya Putu Ayudian Prantini, kelas 10-4, absen 25. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu
Materi saya kali ini adalah jenis-jenis sampah plastik yang ada di sekitar kita, dampak sampah plastik, dan cara menanggulangi atau mengatasi sampah plastik. Jenis-jenis sampah plastik yang ada di sekitar kita dibedakan menjadi 3, yaitu sampah botol plastik PET, di mana sampah botol plastik ini hanya bisa digunakan sekali pakai dan mengakibatkan keracunan dan penyakit-penyakit lainnya jika digunakan lebih dari sekali. Yang kedua ada sampah kantong plastik. Sampah kantong plastik ini masih bisa terurai secara alami, namun memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Dan yang terakhir adalah sampah HDPE, di mana sampah ini memerlukan daur ulang dan tidak bisa terurai secara alami. Apabila bisa, akan memerlukan waktu yang sangat-sangat lama untuk terurai. Dampak sampah plastik. Sampah plastik mengakibatkan banyak dampak untuk lingkungan sekitar, di antaranya pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik, rusaknya ekosistem alam, banjir, polusi, dan lainnya. Cara mengatasi atau menanggulangi sampah plastik di antaranya mengurangi dan menggunakan plastik seperlunya, melakukan pemilahan sampah, melakukan daur ulang sampah plastik menjadi suatu kerajinan, penggunaan kembali. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Suciarini. Jadi di sini saya akan memberi kesimpulan tentang yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor perubahan lingkungan meliputi faktor perubahan lingkungan secara alami dan faktor perubahan lingkungan karena ulah manusia. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan diantaranya mengganggu keseimbangan ekosistem, merugikan manusia, dan mengakibatkan punahnya berbagai makhluk hidup. Yang ketiga, salah satu prinsip etika lingkungan yaitu manusia hendaknya selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan adalah mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Contohnya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebih. Adapun saran yang dapat kami berikan. Pertama, senantiasa menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan sekitar. Pemerintah tidak boleh lemah dalam pengawasan dan penegakan peraturan tentang pengelolaan lingkungan. Diharapkan untuk mengadakan sosialisasi pemahaman dampak perubahan lingkungan dan etika lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman semuanya sudah mengerti. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om.